Ya, minasan, konnichiwa. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, di sini saya Tifa Azahra, atau boleh dipanggil Tifa Sensei ya. Di sini saya akan mengajarkan salah satu materi bahasa Jepang untuk anak kelas 12 SMA. Nah, di sini saya akan mengajarkan materinya tentang salah satu bagian dari hobi. Di sini bisa dilihat ya, judul untuk materi yang akan saya ajarkan hari ini itu adalah Watashi no Shumi wa Manga o Yomu Koto desu. Yang artinya, Watashi no Shumi. Watashi no Shumi itu artinya hobi saya. Shumi itu hobi ya. Jadi hobi saya adalah Manga o Yomu Koto desu. Manga itu komik Jepang, Yomukoto itu artinya membaca. Jadi artinya itu hobi saya adalah membaca komik Jepang atau membaca manga. Nah, jadi di sini saya itu tadi kan menjelaskan ya bahwa materinya itu adalah mengenai shumi atau hobi. Tetapi tidak semua shumi akan saya bahas karena sebelumnya itu sudah diajarkan ya mengenai kosakata shumi, pola kalimat shumi, kata kerja mengenai shumi, dan sebagainya. Jadi di sini kita akan banyak membahas tentang percakapan nih. Nah, contohnya apa aja sih? Kita next. Ja, di sini tuh bisa dilihat ya, jadi materinya itu ada tiga. Yang pertama ada hobi dan frekuensi melakukannya. Terus kemudian yang kedua itu mengajak seseorang untuk melakukan kegiatan. Dan yang ketiga itu adalah memutuskan waktu atau hari dalam melakukan sesuatu. Jadi di sini tuh kata-kata materinya itu adalah mengenai percakapan ya. Kemudian kita next. Nah, di sini sebelum masuk ke materi, kita intermezzo dulu nih mengenai kosakata-kosakata apa saja yang biasanya sering banget nih muncul kalau lagi pembahasan mengenai Shumi. Jadi di sini kita refreshing dulu sebentar ya, sambil mereview kosakata-kosakata di Shumi. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada manggao, itu manga atau komik Jepang, lalu ada terebio atau televisi, shashin-o yaitu foto, dan gitao yaitu gitar. Terus di sini kata kerjanya itu juga ada empat ya, ada yomu artinya membaca, miru artinya menonton, hiku artinya memetik atau memainkan, dan toru yang artinya memotret. Nah, kita coba pasangkan ya. Yang pertama ada manggao. Nah, di sini manga itu komik ya. Komik itu pastinya dibaca dong. Jadi, eh, kita arahkan manggao ke sini. Manggao yomu, yang artinya membaca manga. Terus di sini ada terebio. Nah, terebi itu artinya kan tadi televisi ya. Kalau televisi sudah pasti ditonton dong. Jadi, kita arahkan terebio miru. Artinya menonton televisi. Terus di sini ada shashing nih. Shashing tadi kan artinya foto ya. Kalau foto sudah pasti dipotret dong atau diambil gambarnya. Nah, jadi tadi yang artinya potret itu adalah toru. Jadi shashing o toru. Nah, yang terakhir itu sisa gita o sama hiku. Nah, sudah pas ya. Yang artinya itu jadinya memainkan atau memetik gitar. Nah, kira-kira jawaban kita udah benar belum ya? Kita coba cek ya sama-sama. Satu, dua, tiga. Nah, ternyata jawaban kita sudah benar ya. Jadi diingat-ingat kembali ya kosakata-kosakata mengenai sini ini karena ini penting. Dan biasanya itu sering keluar karena merupakan kosakata umum. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu hobi dan frekuensi melakukannya. Nah, jadi sesuai judulnya, kita akan membahas mengenai cara orang Jepang menyatakan dan menanyakan mengenai hobi dan seberapa sering sih melakukan hobi tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke gimana sih cara menyatakan atau menanyakannya, kita harus tahu dulu nih frekuensi atau jangka waktu dalam bahasa Jepang itu ada apa saja. Jadi di sini ada empat ya. Yang pertama itu ada mainichi, yang artinya setiap hari.
Mainichi artinya setiap hari. Lalu ada satu shukangni, itu dibacanya issue ya. Jadi ichi shukang itu dibacanya issue. Issue kangni nani nani kai. Issue kangni nani nani kai. Yang artinya dalam satu minggu itu dilakukan berapa kali. Jadi yang titik-titik di sini itu diisinya dengan angka dalam satu minggu itu berapa kali melakuinnya. Kemudian ada ikkagetsu ni nani nani kai. Ikkagetsu ni nani nani kai. Yang artinya dalam satu bulan itu berapa kali melakukannya. Kemudian yang terakhir ada ichinen kami nani nani kai. Ichinen kami nani nani kai. Yang artinya dalam satu tahun itu berapa kali melakukannya. Nah, terus mungkin bingung ya, masih bingung gimana caranya sih mengisi yang nani-nani kainya itu, mengisi berapa kalinya itu kalau dalam bahasa Jepang itu seperti apa ya, Sensei? Kita coba lihat. Nah, jadi di sini itu ada contohnya ya. Yang pertama itu kalau satu kali atau pertama kali itu disebutnya ikkai. Ikkai. Lalu yang kedua kali itu nikai. Nikai. Lalu yang ketiga kali itu sangkai. Sangkai. Empat kali itu yongkai. Yongkai. Lima kali itu gokai. Gokai. Enam kali itu rokkai. Rokkai. Tujuh kali itu nanakai. Nanakai. 8 kali itu hakkai atau hachikai. Hachikai atau hakkai. 9 kali itu kyukai. Kyukai. Dan 10 kali itu jukai. Jukai. Lalu untuk menanyakan berapa kalinya itu kita menggunakan nangkai. Nangkai. Hai. Terus kita masuk nih ke gimana sih cara untuk menyatakan frekuensi kebiasaan tersebut. Nah, jadi untuk menyatakan frekuensi kebiasaan itu, kita menggunakan pola kalimat nani nani ni ditambah nani nani kai gurai ditambah kata kerja berakhiran mas atau kata kerja bentuk mas. Jadi nani nani di sini itu diisinya dengan frekuensi waktu, lalu ditambahkan partikel ni, kemudian ditambahkan dengan nani-nani kai gurai. Nah, nani-nani kai ini yang tadi ya, itu berapa kali melakukannya. Lalu ditambahkan kai gurai. Nah, gurai di sini itu artinya kayak kira-kira atau kurang lebih gitu. Lalu ditambahkan yang terakhir kata kerja bentuk mas. Misalnya kayak yomu dengan kalau kata kerja bentuk mas itu jadinya yomimas dan semacamnya. Nah, terus buat contoh kalimatnya gimana nih, Sensei? Jadi, buat contoh kalimatnya itu, nih, ikkagetsu ni sankai gurai gita o hikimasu. Ikkagetsu ni sankai gurai gita o hikimasu. Yang artinya, dalam satu bulan, ikkagetsu, saya bermain gitar 3 kali. Sankai gurai gita o hikimasu. Atau bisa juga bermain gitar 3 kali dalam sebulan. Nah, seperti itu ya kurang lebih cara menyatakan frekuensi kebiasaannya. Nah, terus kalau misalnya setiap hari, bagaimana ya Sensei? Nah, kalau misalnya setiap hari, tadi kan di awal ada ya mainichi yang artinya setiap hari. Nah, untuk mainichi itu menyatakannya itu langsung saja dengan pola kalimat mainichi yang ditambahkan dengan kata kerja berakhiran mas. Jadi nggak perlu ya pakai kai gurai lagi karena kan mainichi itu sudah pasti setiap hari kan. Jadi tidak ada berapa kali melakukannya. Jadi langsung saja misalnya kayak mainichi gitao hikimasu. Mainichi gitao hikimasu yang artinya setiap hari saya bermain gitar. Gitu. Lalu kan kalau menyatakan sudah ya.
bagaimana ya kalau kita mau menanyakan ke teman mengenai berapa kali sih dia melakukan kebiasaan tersebut? Nah, kalau kita mau menanyakan frekuensi kebiasaan kepada orang lain atau kepada teman khususnya, itu kita bisa menggunakan menggunakan contoh percakapannya seperti ini. Misalnya A bertanya nih, Dono gurai shimasu ka? Lalu nanti B-nya akan menjawabnya, nani nani ni ditambah nani nani kai gurai des. Frekuensi waktu ni ditambah berapa kali melakukannya, ditambah kai gurai, ditambah des. Nah, dono gurai shimasu ka itu artinya itu kayak kira-kira berapa kali sih kamu melakukannya. Kemudian, di sini nanti kita akan menjawabnya langsung. Misalnya kayak dalam 1 minggu, saya melakukannya itu 2 kali dalam 1 minggu begitu. Mungkin biar tidak terlalu bingung, kita langsung saja ya masuk ke contoh percakapannya. Nah, di sini itu ada Doni-sang dan ada Mita-sang. Yang pertama, Mita-sang. Doni bertanya nih, Mita-sang no shumi wa nan desu ka? Mita-sang no shumi wa nan desu ka? Mita menjawab, manga o yomu koto desu. Manga o yomu koto desu. Kemudian Doni bertanya lagi, so desu ka? Dono gurai shimasu ka? Dono gurai shimasu ka? Mita menjawab, Ishukan ni nikai gurai desu. Ishukan ni nikai gurai desu. Nah, terus buat artinya itu kurang lebih seperti ini. Jadi kan Doni bertanya ya kepada Mita, Mita, hobi kamu apa sih? Lalu Mita menjawab, Manggao yomukoto desu. Hobi saya membaca manga. Terus Doni menjawabnya, so desu ka. Oh, begitu ya. Lalu Doni bertanya lagi nih, Dono gurai shimasu ka? Berapa kali sih kamu melakukan itu? Atau berapa kali sih kamu membaca manga? Lalu Mita menjawab, Ishukan ni nikai gurai desu. Atau artinya, dalam 1 minggu itu Mita membaca manga sebanyak 2 kali. Begitu. Nah, kita langsung masuk ya ke materi berikutnya atau materi yang kedua, yaitu bagaimana sih cara mengajak seseorang melakukan kegiatan. Nah, setelah tadi sudah paham ya mengenai bagaimana cara untuk menyatakan dan menanyakan frekuensi kebiasaan atau hobi seseorang, kali ini kita akan mencoba nih bagaimana caranya untuk mengajak seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dengan kita. Misalnya kayak mau ngajak nonton atau mau mengajak pergi entah kemana, begitu. Nah, di sini untuk pola kalimatnya itu, mengajak seseorang melakukan kegiatan itu dengan kata benda ditambah isyoni yang merupakan pola kalimat ajakan, lalu ditambah kata kerja bentuk mas, ditambah masengka. Nah, di sini kenapa ya? Kok masnya berwarna merah? Jadi, maksud masnya berwarna merah itu kata kerja bentuk mas, tetapi masnya dicoret. Lalu masnya itu diganti menjadi masengka. Nah, contohnya itu seperti ini. Di sini ada 2 orang ya, ada Romi dan Kiki. Romi bertanya, Kiki-san, issho ni sports wo mimasen ka? Kiki-san, issho ni sports wo mimasen ka? Lalu Kiki menjawab, ii desu ne, mimashou. Nah, arti dari percakapan itu kurang lebih seperti ini ya. Kiki, ayo kita nonton pertandingan olahraga. Lalu Kiki menjawab, boleh nih, ayo kita nonton. Gitu. Nah, kenapa sih menggunakannya Maseka? Karena ini itu merupakan kalimat ajakan ya, yang artinya itu belum pasti eh, yang diajak ke ini akan ikut atau enggak. Sehingga untuk memastikannya, itu menggunakannya Masengka. Jadi masih seperti ada sedikit bertanya gitu, memastikan apakah dia menerima ajakan kita atau tidak. Nah, kalau di sini itu kan
Berarti Kikinya langsung oke ya, langsung mengiyakan mau ikut menonton. Terus masih bersambung dengan yang tadi, sekarang itu eh, Romi dan Kiki harus memutuskan nih waktu atau hari melakukan sesuatu. Nah, pasti kita kalau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, itu pastinya jarang kan mengajak secara dadakan. Apalagi bagi orang Jepang nih, karena pasti mereka harus memutuskan waktu atau hari dulu untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi, bagaimana sih cara untuk memutuskan waktu atau hari setelah mengiyakan ajakan tersebut? Nah, tapi sebelum kita masuk ke bagaimana caranya, kita mengingat dulu nih nama-nama hari dalam bahasa Jepang. Di sini yang pertama ada Getsuyobi. Getsuyobi. Getsuyobi artinya hari Senin. Lalu ada Kayobi. Kayobi. Kayobi di sini artinya hari Selasa. Lalu ada Suiyobi. Suiyobi. Suiyobi adalah hari Rabu. Lalu ada Mokuyobi. Mokuyobi. Mokuyobi adalah hari Kamis. Lalu ada Kingyobi. Kingyobi. Kingyobi adalah hari Jumat. Lalu ada Doyobi. Doyobi. Doyobi adalah hari Sabtu. Lalu ada Nichiyobi. Nichiyobi. Nichiyobi adalah hari Minggu. Lalu untuk menanyakan harinya, mau hari apa sih? Itu menggunakannya Nanyobi. Nanyobi yang artinya hari apa? Nah, baru nih kita masuk ke contoh percakapannya. Nah, di sini contoh percakapan yang pertama itu adalah menyarankan nama hari, kemudian setuju dengan hari yang diputuskan. Jadi, misalnya nih, di sini ada Romi dan Kiki ya, itu menyambung ke percakapan yang tadi. Di sini Romi bertanya, Kiki-san, issho ni sports wo mimasen ka? Lalu kan Kiki menjawab, ii desu ne, mimashou. Jadi Kiki sudah mengiyakan nih untuk menonton pertandingan olahraga bersama Romi. Tapi Kiki bertanya lagi kepada Romi untuk memastikan harinya kira-kira enaknya kapan nih buat nonton pertandingan olahraga bersama. Di sini Kiki bertanya, Romi-san, itsu ga ii desu ka? Romi-san, itsu ga ii desu ka? Kemudian Romi menjawab, Nichiyoubi ga ii desu ka? Nichiyoubi ga ii desu ka? Lalu Kiki menjawab lagi, Ja, Nichiyoubi ni shimashou. Ja, Nichiyoubi ni shimashou. Jadi di sini Kiki bertanya, Ngomi-san, eh, sebaiknya hari apa nih? Atau sebaiknya kapan? Kira-kira Kiki bertanya dulu nih, kira-kira kamu bisanya kapan nih? Hari apa? Kemudian Rominya menjawab, Nichiyoubi ga ii desu ka? Gimana kalau hari Minggu? Nah, di sini Kikinya mengiyakan nih. Berarti dia juga bisa di hari Minggu. Jadi Kiki menjawab, Ja, Nichiyoubi ni shimashou. Oke, kalau gitu hari Minggu aja. Gitu. Nah, terus kan itu kalau misalnya udah bisa ya atau udah fix di hari tersebut. Tapi gimana ya kalau misalnya kita ternyata tidak bisa nih di hari itu? Jadi kalau misalnya nggak bisa di hari itu, nah kita bisa mencoba untuk menawarkan waktu atau hari lain. Nah, jadi menyambung percakapan sebelumnya ya, menyambung dari sini. Nah, di sini kan Romi bertanya ya, memastikan ke Kiki gitu. Kalau misalnya hari Minggu gimana? Nichio bika ii desu ka? Nichio bika ii desu ka? Nah, tapi ternyata Kikinya nggak bisa nih. Jadi Kikinya menjawab, Sumimasen, Nichiyoubi wa chotto. Toyoubi wa dou desu ka? Toyoubi wa dou desu ka?
Baru deh, Romi menjawab, Ja, doyobi ni shimashou. Ja, doyobi ni shimashou. Jadi di sini kan Romi bertanya ya, kalau hari Minggu kita menontonnya bagaimana ya? Lalu Kiki menjawab, aduh, maaf nih, kalau hari Minggu kayaknya nggak bisa. Gimana kalau hari Sabtu? Terus Romi menjawab, oh boleh, oke, kita menonton hari Sabtu gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa terus, ini percakapannya bakal terus berlanjut sampai keduanya sepakat hari apa ya kira-kira bisanya gitu. Terus di sini itu ada kata coto ya. Nah, coto itu biasanya pasti kalian itu mengenalnya coto itu tunggu gitu. Nah, di sini coto itu masuknya ke kalimat ambiguitas. Yang artinya itu bisa kira-kira itu kayak ragu-ragu karena dia tidak bisa di hari itu begitu. Makanya menyebutnya Nichio Biwa Coto begitu. Nah, kira-kira kurang lebih seperti ini nih contoh percakapan yang lebih jelas dan lebih lengkapnya. Kita coba baca sama-sama ya. Sini Romi bertanya, Kiki-san, 一緒に泳ぎませんか? Kiki-san, 一緒に泳ぎませんか? いいですね。いつがいいですか? いいですね。いつがいいですか? 金曜日がいいです。金曜日がいいです。すみません。金曜日はちょっと、日曜日はどうですか？すみません。金曜日はちょっと、日曜日はどうですか？じゃあ、日曜日にしましょう。じゃあ、日曜日にしましょう. Nah, arti dari percakapannya itu kurang lebih seperti ini ya. Romi bertanya nih ke Kiki, Kiki, kita pergi berenang sama-sama yuk. Terus Kikinya menjawab, ii desu ne. Itsu ga ii desu ka? Boleh tuh. Kira-kira enaknya kapan ya? Terus Romi menjawab lagi, Kinyobi ga ii desu. Romi di sini menyarankannya itu hari Jumat. Hari Jumat boleh tuh. Terus Kiki menjawab, sumimasen, Kinyobi wa chotto, Nichiyoubi wa dou desu ka? Di sini Kiki yang menjawab, ya mohon maaf nih Romi, ternyata aku di hari Jumat nggak bisa. Di sini dia Kinyobi wa chotto. Di sini itu udah masuk kalimat ambiguitas yang artinya kayak, aduh kayaknya nggak bisa nih. Nah terus Kiki menyarankan, Ichiyoubi wa dou desu ka? Kalau hari Minggu gimana? Nah, di sini Rominya langsung menyetujui. Ja, Ichiobi ni shimashou. Ya udah, ayo hari Minggu aja. Begitu. Nah, di sini untuk eh, kalau kalian ingin membuat percakapan yang kurang lebih serupa, itu untuk nama hari dan kegiatannya itu bisa diganti sesuai yang kalian inginkan ya. Misalnya kayak ingin pergi membaca bersama-sama. Jadi, isho ni yomimasen ka? Bisa seperti itu. Lalu untuk harinya misalnya aku bisanya doyobi nih atau bisanya hari Sabtu. Nah, itu juga bisa diganti. Lalu sebelum ditutup, Sensei mau ngasih sebuah fun fact yang berhubungan sama materi kali ini. Fun fact-nya apa sih, Sensei? Nah, jadi fun fact-nya, untuk menolak suatu tawaran, orang Jepang itu biasanya menggunakan ungkapan dengan makna yang berbelit atau dengan makna yang ambigu. Misalnya seperti coto, demo, kangaete okune, dan masih banyak lainnya. Jadi, jika seseorang itu benar-benar nggak setuju atau, aduh, aku nggak bisa banget nih. Jadi, orang lain tuh nggak berharap gitu buat diberitahu secara jelas bahwa ia ditolak. Jadi, biasanya kalau untuk sesama orang Jepang, kalau misalnya lawan bicaranya setelah diajak, itu sudah mengeluarkan salah satu dari tiga kata ini,
Yang paling umumnya itu biasanya contoh atau demo ya. Nah, itu yang mengajak itu seketika sudah tahu, oh berarti dia benar-benar nggak bisa nih, mau ditawarkan hari apapun, dianya tidak bisa atau tidak mau begitu. Nah, contoh paling terkenalnya itu biasanya adalah ungkapan mama ketika seseorang ditanyai mengenai kabarnya. Nah, mama ini mungkin kalau diartikan bisa seperti kayak, ya begitulah. Jadi, entah tidak tahu apakah dia baik-baik saja atau tidak. Hal itu karena orang Jepang itu biasanya tidak terlalu sering mengungkapkan isi hati mereka. Jadi cukup dengan kata-kata seperti ini saja, biasanya sesama orang Jepang sudah pasti tahu. Tetapi apabila orang Jepang mengeluarkan salah satu dari kata ini ke orang Indonesia, mungkin bagi orang Indonesia masih ambigu nih. Jadi sebenarnya dia itu mau atau tidak ya, begitu. Nah, untuk fun fact ini, Sensei itu karena belum pernah ke Jepang secara langsung, jadi Sensei mengambil kutipannya itu dari artikel kumparan.com. Jadi mohon maaf ya apabila Sensei masih ada salah. Nah, mungkin sekian materi dari Sensei hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan yang ada dalam materi kali ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan Tifa Sensei. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak semuanya. Ja, mata ne.